Kita mulai challenge-nya nih ya. Mungkinkah yang menyanyikan lagu ini band ini? Nah, nih, ya. Ini dari Meksiko, namanya The Warning. Mungkin nggak ini yang nyanyiin? Terus saya kasih beberapa pilihan. Ya. Hah? Kayaknya Mungkin. ya, The Warning kayaknya. The Warning. Yang lain? Cewek Ya. semua itu. Cewek semua. Dari The kata Warning. ya. Atau ini? Welcome to TV Aga Channel. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV Yaga. Ini lagi rame banget, ada orang-orang dari planet mana? Ini Dari atap berantah. sebelah mas. Dari antau-antau. Dari band top banget dari Bogor. Laskar Bergayut. Di sebelah kanan saya ada James Brown. Ada Santana. Ini Michael Jackson. Kenalin coba dong, kenalin. Itu nama gaul itu. Nama gaul ya? nama asli apa? Kalau nama asli sebenarnya nama panggung ya Om ya. Kalau disebutnya nama panggung itu Aceng Om. Aceng. Ya Aceng, anak cengeng sebenarnya. Anak cengeng. Kalau saya emang panggilannya Aceng Om. Jadi ngetopnya di nama Aceng aja sih sebenarnya. Kalau saya pribadi itu, kalau teman-teman nggak tahu sih. Kalau di Laskar Bergayut megang apa? Pegang setrum Om. Solder ya, kabel ya. Iya, Wah. iya bagian solder. Oh, itu. Kalau saya mah ngalir aja, disuruh apa aja Om. Jadi roadman juga nggak masalah. Saya nyanyi Om. Nyanyi. Saya nyanyi. Gila, vokalis, Vokalis dia malah. Iya. Di sini sebenarnya nggak ada vokalis Om. Ini suara satu, suara dua, Suara kambing. suara setan. Iya. Ya, kalau saya nama asli Johnson Om. Wih, jangan. Cuman teman-teman manggilnya Ucok Om. Kadang saya panggil Ucok Ladik gitu Om. Masuk lagi. Saya sebetulnya pemain lama Om. Cuma di sini jadi pemain vokal saya. Pemain figuran. Apa juga? Iya, vokal juga. Jadi sebetulnya kalau Laskar Bergayut itu Vokal nggak ada semua. player Om, vokal semua. Oh, ya anak kapela lagi ya? Iya, akapela. Versi hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Ini vokalnya. Sebetulnya saya aslinya fak saya tuh konsumsi Om. Konsumsi. Tapi nggak tahu ini mereka nih malah suruh nyanyi gitu. Jadi ya terpaksa lah saya ikut nyanyi gitu. Ini band apa kapela sih nih? Bingung kan nih. Sebenarnya band kita boleh ngobrol serius berarti ya? Mau serius, mau bercanda tuh sama bebas ini. Kalau serius kan udah bubar Om. Silakan Bapak Ucok. Cuma larangan satu, Apa? jangan jaim. Oh iya. Enggak ada jaim. Enggak ada. Jadi band ini tuh sebetulnya dibilang band dulu kita satu atap Om. Satu atap. Kita di bawah Atap langit. asuhan siapa? Papa Tibok ya. Almarhum. Oh, ini. Ini dong apa? Penyanyi cilik semua nih kayaknya dulu. Ya, Ya sama kayak kita Om, kita punya cilik sebetulnya. Oh, dulu. Iya. Ini terusin nggak nih? Terusin dong. Sampai saya pulang nih. Iya, yuk pulang yuk. Udah. Jadi terus saya ngobrol, ada salah satu nggak datang mungkin sekarang ya. Saya ngobrol sama temen, terus akhirnya kita panggilin teman-teman lama nih. Udah kita ngumpul lagi nih. Betul. Jadi kita bikin satu grup namanya Laskar Bergayut dengan syarat adalah kalau masuk Laskar Bergayut itu kita harus izin sama keluarga ya. Betul. Harus izin sama keluarga. Kenapa harus izin keluarga? Nah, Karena memang di sini itu kita konsepnya Tidak masuk akal. tidak masuk akal Om. Iya. Jadi di sini sebenarnya nggak boleh ada yang benar. Hah? Semuanya Izin keluarga bukannya masuk akal tuh. kagak. Kalau izin keluarga yang masuk akal itu seperti apa? Kalau yang ini kan izin keluarga yang memang harus tidak masuk akal Om. Iya. Artinya Contohnya gimana? kalau keluarga itu bisa nerima nggak nanti pas kita Beban launching? Bahkan anak saya pribadi dibikin SW, boleh pakai bahasa Sunda ini? Boleh. Oh, boleh. Bapak aing kunaon ini? Artinya bapak Jadi gelo gitu. Bapak gua kenapa jadi gila? Gitu, Mbak. Nah, itu maksudnya ya izin keluarga itu intinya seperti itu, Om. Mungkin teman-teman juga punya beban moral di situ karena di sini harus tanda tangan dulu di atas materai Om. Jadi harus Kayak benar
Kejem banget. Izin keluarga banget. Bini lu kejem banget ya? Iya, Anak lu ya? bukan bini yang kejam. Maksudnya brand kita harus ada izin dari keluarga, tanda tangan di atas materai. Iya. Bisa Iya. terima nggak nanti Iya. kita di keluarga mereka masing-masing? Kalau ada apa-apa warisan gitu ya. Udah tetapin. Ya intinya gitu Om, di band ini nggak ada yang harus diwajibkan bermain bagus intinya. Oh. Kalau di vokalis ya, tapi kalau buat di bandnya sih harus bagus. Harus bagus. Harus Emang bagus. kita ada bandnya? Nggak ada. Nggak ada. Ini beneran anti mainstream ini. Gitu aja. Saya malu saya. Ini gimana nih? Belum ditanya namanya. Michael Jackson apa Michael Ojek atau apa nih? Sebenarnya saya nama tuh aslinya sih keren ya. Keren. Keren. Mirip-mirip lah sama Michael Jackson. Panggil orang taunya Michael sebetulnya memang gitu. Nice. Tapi saya lebih suka dipanggil Tito. Biar lebih Indonesia gitu kan. Jawa banget gitu. Bang Tito selain nyanyi apa? Saya berkegiatan ya biasalah. Bukan maksudnya di Laskar Bergayut nih. Selain konsumsi, ya Hah? nyanyi, ikut nyanyi. nyanyi. Ikut nyanyi ya. Ikut nyanyi juga. Terpaksa gitu juga sebetulnya. Bermaksa. Ini berarti Laskar Bergayut nih personilnya nih ini ya apa multi talenta ya. Iya. Multi talent, dibilang multi talenta enggak sih Om, sebenarnya kepaksa ini. Terpaksa. Mungkin lebih Tuntutan hidup ya. mungkin karena apa ya? Bakat, Om. Iya. Bakat yang butuh duit. Nah, Bakatingku butuh. bakatin ku butuh tapi anu dibutuh datang-datang ya. Dikit. Ngomong-ngomong kan udah rekaman ya. Sekarang Ya. lagi udah rilis single baru ya kalau nggak salah Oh. judulnya tuh Jebol Jebol juga. Gua Ya. juga. Itu lagu religi katanya Jebol juga. Bingung gua. Kok judulnya Jebol juga? Kalau Jebol juga tuh konotasinya apa ya? Batal mulu. Main gitu bola ya. gitu ya. Ini main bola nih. Ah. Tarkam nih. Diserang terus ya, punya tim gua Tarkam diserang terus gitu kan. Enggak jebol. Akhirnya jebol juga. Malu melawannya Inggris kan. Tarkam malah Akhirnya ini. jebol. Ini bayangan saya sih seperti itu. Ini maksudnya gimana Jadi jebol? kalau dibilang lagunya karena judulnya Jebol juga karena kita memasuki di bulan Ramadan ini Om. Sebenarnya itu jebol juga itu dalam arti kata kita dalam berpuasa itu jangan sampai jebol. Jadi mau dibawa kerja, mau dibawa tidur, mau dibawa apapun harusnya tidak boleh jebol. Iya. Jadi Tidak boleh puasa ngomongnya jebol. bener banget ya. Bener, iya. Ngomongnya bener banget jadi. Jadi intinya nggak boleh jebol itu kalau dalam berpuasa itu tidak boleh batal puasanya. Tapi karena mungkin dalam lirik kita itu ada namanya apa sih? Lupa sama niatnya. Jadi niatnya bukan berpuasa Om. Apa tuh? Niatnya jebol. Niatnya jebol. Jadi ya jebol. Jadi intinya ya bawa pesan aja Om, pesan bahwa dibawa tidur atau dibawa apapun bentuknya harus ada niatnya. Iya. Jadi harus berniat berpuasa, ya kan? Jadi kalau udah ada niat kan walaupun dibawa apapun juga itu akan Iya. tetap apa sih namanya lancar puasanya. Ah. Gitu jangan sampai kita ada bocor di jebolnya di dimanapun dibawa tidur mau dibawa kerja mau dibawa apapun juga kalau memang tidak ada apa niatnya memang mau buat puasa kan tetap nggak akan jebol. Iya. Gitu. Ya, Ini puasa kok harus bener ya? Puasa harus berniat. Nah, iya. Waktunya harus benar. Di situ kan ada di Oh, liriknya Pak juga Ustadz lebih kan. tahu nih. Nah, itu maksudnya. Terus Jadi gimana kan? Di Pak Ustadz. Jadi puasa itu kan waktunya juga harus benar. Di situ Iya. kan dari imsak sampai maghrib. Jadi kalau puasa nggak berniat juga Iya. gimana? Susah ya. Kalau untuk lebih tahu lagi ya, lebih baik dengerin deh Jebol juga, keren banget lagunya. Ini memang konsepnya kalau Laskar Bola itu agak-agak nyeleneh ya, Betul. Iya, iya. anti mainstream lah ya, Betul. nggak kayak mungkin kayak kebanyakan kan harus rapi nyanyinya, bandnya segala Ya. macam. Kalau ini enggak. Karena bukan- Lirik-liriknya juga mungkin bukan- agak-agak nyeleneh kali gitu ya. Ya karena Iya. karena kita memang tidak bisa membuat lirik yang benar sebetulnya. Iya. Jadi ya beginilah hasilnya. Ngakalin diri ya. Betul. Jadi di sini memang konsepnya tidak ada boleh yang bagus dalam hal ya intinya kalau musik sih harus bagus Om. Kalau intinya musiknya harus bagus,
tapi di vokalisnya itu diwajibkan jelek. Iya. Nggak ada harus sebagus-bagus ya. Bukan begitu Pak Ucok. Betul. Iya. Iya, iya. Jadi dengan- kita harus jelek dan kita pada saat kita ada semacam apa? Kur ya. Ya. Buat suara itu. Ya. Itu tidak boleh bareng, Om. Ya. Kita harus Ya. ada telat berapapun itu. Misalkan berapa mikrodetik tuh harus telat gitu. Jadi orang yang nonton tuh diusahakan tuh mereka lihat kita jijik. Jijik. Jadi cuman orang-orang yang mabok yang bisa mendengar kita ya. Ini band apaan sih nih? Keren juga. Ini namanya aliran kencur. Kencur. Apa tuh? Apa tuh? Keren tapi hancur. Oh, ya. Amin. Biarin keren tapi hancur ya Om. Asal jangan hancur mentalnya aja Om. Iya. Ini akibat kita nggak pernah dengerin orang tua dulunya. Orang tua ngomong kita nggak pernah dengerin. Waduh. Waduh, Badung. kebatin dosa ke kolon. Betul. Lo tau nggak orang tua dulu ngomongnya apa? Apa? Gue juga nggak tahu. Karena dia ngomongnya Karena lu aja nggak dengerin ya malah. Aduh. Nah, ini kan udah bikin lagu ya. Iya. Album udah album? Belum. Belum, Om. Kita belum ya. Baru single ya. Iya, Single ya. duitnya nggak cukup, Om. Kalau manggung-manggung gimana? Udah kemana aja? Sebetulnya secara personal kita manggung itu ya masing-masing sih sering Om. Gitu. Ini kan kita grupnya baru gabung nih. Kita baru mau mulai nih manggung nih. Gitu. Kita sih rencana sih mau di ini dulu ya, Ceng ya. Manggung di rumah masing-masing dulu ya. Ya, di rumah masing-masing manggungnya Om. Jadi Ya. biar saudara aja yang nonton. Bukannya Saudara udah bisa terima apa belum? Baru kita keluarin. Kan gitu. Kalau saudara udah terima, udah tanda tangan kontrak, baru kita main di luar kan gitu. Kita aja masih pusing nih, Om. bukannya dulu pernah diundang sama itu lah, Sama apa Om? Jeffrey Epstein. Polres. Polres mah. Tapi kalau di Polres kita suruh manggung, ya nggak masalah. Nggak masalah, Tapi ya. kalau di Polres kita dipanggil untuk apapun, waduh, bahaya. Tapi pernah kan manggung-manggung gitu? Manggung-manggung karena kita memang di band-band awal kita memang kita bukan satu band. Iya. Gitu. Oh iya. Karena awalnya kan saya juga foto model gitu Om, bukan Atau model produk apa? produk Pempek. udah pempek. Jadi intinya kalau manggung masing-masing pribadi sih memang di bandnya masing-masing Oh, di dulu band. ya memang sering lah Om. Oke. Iya. Cuman karena stuck di dunia musik udah agak enggak, jadi hanya jadi Iya. penonton. Nah kita sekarang harus jadi ditonton gitu loh. Iya. Gitu bukan begitu teman-teman. Iya. Jangan dong ah. Siap tampil. Iya siap tampil harus siap Om. Karena kebutuhan yang tadi. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang nggak bisa lupa gitu pada saat manggung? Misalkan lagi asik-asik manggung tiba-tiba ada tsunami. Amin. Saya pernah sih Om, Atau waktu manggung. goyang apa panggungnya, apa jebol apa gimana gitu. Pernah Om kalau manggung jebol itu kaki saya masuk karena di panggung itu kan ada kayunya yang rapuh mungkin ya. Itu masuk kaki saya Om. Pernah itu sekali saya kejadian di Sukabumi waktu itu. Langsung dibawa ke Cimande dulu ya. Ya, masuk ke sebelah mana urut. Berarti belum dapat tanda tangan dari keluarga. Dapat tangan Om. Kalau saya sih kalau manggung paling sering dimarahin sebetulnya. Karena kadang suka lupa pas harus masuk nyanyi. Saya masih ini koreo malah. Oh ya. Jadi gimana ya? Gajikan Korea. Malah koreo saya jadi kasihkan gitu, kasihkan Dulu goyang. emang dia aktif di Batavia Dancer, Om. Oh iya. Itu kan bagian konsumsi. Aduh, jangan-jangan ini di Laskar Bergayut cuma sebagai penari latar. Sebenarnya bukan penari latar dia Om. Jadi bahan penderita aja. Bahan penderita. Bahan penderita Dia aja. merangkap koreografi, Om. Iya. Koreografi. Kalau dulu kan teman saya ada tuh pemain drumnya tuh lagi asik-asik ngedrum gitu kan. Kan suka Jatuh. action jatuh sticknya satu. Aduh nyanyi kokore nyari. Kokore. Kira sampah kokore. Oh itu seru itu. Bayangin cuma satu ini loh ini sambil nyari-nyari mah.
Tapi memang banyak Om kalau pengalaman manggung mungkin dari Ucok atau dari Dito juga di pengalaman manggung masing-masing ya mungkin ada pengalaman pribadi yang ada jeleknya dan ada bagusnya Om. Intinya seperti itu. Bang Ucok mungkin nih yang kayaknya udah lebih senior dari lebih kita. Om. senior nih. Pengalaman yang paling Wih, sombong, muka sombong ya. Sombong. Sombong. Belum pada diem semua aku Ya, cerita. Pak. Jadi Iya. saya punya band itu dulu emang parodi Om. Parodi. Jadi saya kebiasaan itu dulu itu kalau manggung itu pakai celana renang kayak gitu-gitu kan. Baju pakai tank top kayak gitu. Satu kali saya pernah manggung di Pangrango waktu itu, jadi karena udah telat saya pakai baju Naik angkot. naik angkot. Begitu saya turun Pangrango, saya dikejar sama security tuh. Mau ditangkap, saya bilang saya manggung Pak gitu kan. Akhirnya dia kawal, saya manggung tuh, beres itu saya kejar-kejar tuh security tuh. Terus ada lagi yang kedua nih sebetulnya rada hancur nih. Saya main waktu itu di Mangga 2 Square ya. Saya pakai celana pendek, saya duduk di depan. Penonton ketawa semuanya. Saya bilang saya pikir saya lucu nih. Oh iya benar. Padahal apa? Teman saya manggil, Celana teman saya sobek, manggil. ya. Celana sobek. Teman saya bilang, "Shh, biji lu keluar katanya." Jadi penonton bukan tertarik dengan sosok Ucoknya, sosok bijinya yang Keluar. Gue lari ke belakang. Itu gue pas ngomong lagi, gue nggak berani Om di depan lagi. Di belakang gue malu. Itu yang paling lucu. Bahkan sampai sekarang kalau ketemu temen nih, baru lihat muka dia udah ketawa nih. Ingat biji. Ingat biji. Begitu tampil lagi penonton orang-orang ngeserokan biji. Jadi bukan Ucok yang dipanggil biji yang dipanggil. Jadi dia ngetopnya bukan nama Ucok ya bijinya Om yang ngetop. Jadi Gila. Aduh, tapi untung loh namanya nggak diganti jadi Ucok biji. tapi kalau Ucok biji gimana ya? Tapi bagus juga sih Om jadi Ucok biji sekarang. Ubi Ucok biji. Aduh, pernah nggak diserbu fans gitu? Kalau lagi manggung tuh, wah pakai tulisan-tulisan I love you Bang Ucok. Waduh. Serbu banci pernah Om. Agnes. Bajinya dia nyaru. Belum segitu. Belum kamu segitunya karena kita memang Kita emang menutup buat dikejar-kejar. Ya. serem Om serem. Gogok. Bang Ucok. Aduh. Terus ada nggak yang mau disampaikan nih sama Laskar Bergayut nih? Buat yang nonton kali aja. Buat yang nonton ya. Nah, Ya pokoknya kalau yang nonton dengerin itu, lah paling enggak itu lagu single terbaru Religi ya. Justru jangan didengerin Om. Oh, jangan itu. Nggak bener puasanya. Bisa batal. Iya, saya aja gara-gara nyanyi lagu itu. Saya nggak pernah puasa. Pengalaman pribadi sebenarnya Om itu diangkatnya dari pengalaman pribadi. Justru itu awalnya itu emang kita dikasih lagu serius Om. Hmm. Kasih lagu serius. Ternyata itu kita take tuh nggak ada yang beres semuanya. Begitu dikasih lagu yang begitu tuh jebol juga beres Om satu kali take. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Walaupun Karena kita menjiwai kita. Walaupun nadanya nyasar-nyasar loh. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nggak nyambung Om, tapi itulah seninya. Iya, kalau yang mainstream itu kan capek lah, udah banyak lah ya. Iya, betul. Palingan yang anti Iya. mainstream aja sekaliannya Betul, kan. iya. Yang mencoba yang ini. dukung banget lah. Liriknya yang Amin, nyeleneh-nyeleneh. Iya. Yang keren tapi hancur. Sebetulnya bukan ke situ juga sih kita ya. Betul. Karena kita udah kemarin tuh memang udah kita mikirkan kalau kita bikin yang serius ini nggak akan terima nih. Kalah Iya. kita. Kalah sama yang lain-lain pada jago-jago ya. Iya. Lah lebih keren. Keren, top ya. Keren, lebih jago-jago. Muda, kan, kita udah good looking. Ini Iya. good looking sih wah, sebetulnya. ini mah. Good looking. Ya. Makanya itu kita sedotan lari gitu. ke sini nih, udah kita bikin band hancur-hancuran aja deh. Iya, Gitu iya. kan? Iya. Itu. Iya. Betul, betul. Fansnya juga pada hancur. Mudah-mudahan sih fan-nya hancur, tapi nya Banyak duit. Enggak lah banyak kalau duitnya fans. support buat Iya. kitanya juga. Support buat muka. Buat muka. Ya sekarang kan yang dicari yang begitu kan. Betul. Betul. Iya. Yang lain daripada yang lain gitu. Nah ini kan ada kejadian nih di Malaysia dulu ya, kemarin belum lama ya. Iya. Ada band apa sih, Day6 ya kalau nggak salah, manggung terus ada yang bawa kamera gede kemudian di
masalahin sama panitia sehingga jadi diviralin. Akhirnya kan perang ini nih sekarang nih dari Korea Selatan kan sama netizen kita nih sama Asia Tenggara lah istilahnya Knet versus sibling. Nah itu menurut kalian gimana nih kejadian ini? Jadi perang sosial media saling ledek-ledekan tapi orang-orang kita nih netizen kita tuh asik gitu. Mereka udah jelek-jelekin panjang gitu kan. Dibalasnya cuma singkat aja. Cilor, mau cilor. Karena netizen Asik kita, netizen kita itu sebenarnya lebih pinter Om. Iya. Netizen kan lebih pinter Betul. daripada pemainnya, ya kan? Netizen kayak pemain bola aja, pelatihnya kan nggak jago main bola sebenarnya. Iya. Ya kan netizen yang main bola. Kalau orang bilang itu, kalau saya pribadi bukan netizen Om, tapi nengtizen. Iya. Nengtizen berarti si neng yang memang bikin kita bertijen-tijen. Kalau saya sih no komen Om. Karena lu nggak tahu. Gua nggak tahu. Lu nggak akan komen, nggak akan tahu karena lu nggak tahu. Yang paling Ya, bisa nggak ada jawab komen. itu ini nggak ada sih orangnya ya. Gue ada Robin. Bapak gimana? Saya juga nggak terlalu ini ya, Kayak ngikutin ya. nggak terlalu ngikutin, tapi Iya, ya karena dia nggak punya cuma TV juga di rumah Om. rusak udah 2 tahun. Kan itu di handphone adanya itu. Itu perangnya tuh di Sosmed. sosmed di Twitter. Oh, saya nggak punya Twitter Om. Dia ada handphone juga wifi numpang. Ini tetangga. Dia nggak ada wifi doang. Iya. Soalnya. Kadang-kadang tethering. Naik motor Loading belum lewat. selesai dah ini. Ya. Naik motor, wah sinyal wifi ini. Tapi itu seru loh. Jadi ada gerakan boykot gitu. Iya. Kan K-pop kemudian drama Korea ya. Iya. Kan sebetulnya lagi booming juga di kita ya, di Asia Tenggara kan booming juga. Ini ada gerakan boykot gitu kan. Mereka tuh heran juga ya kok berani gitu. Padahal kan sekarang lagi mulai menjamur nih kalau dari sisi drama nih Dracin kan. Bisa aja tergeser sama Dracin gitu kan. Terus lagu-lagu K-pop juga konon katanya udah mulai tuh pemboikotan tuh gitu. Makanya yang suka-suka K-popers nih mendingan sekarang tinggalin aja lah kalau Cintai produk dalam negeri aja ya. Iya. lebih baik dengerin itu Laskar Bergaya. Iya. Dengerin lagu kita. Cinta dalam negeri. Harus Karena gini. Laskar Bergayut itu bisa disebut apa ya? Laskar Solusi berbagai macam masalah. Ya, betul. Kayak Ucok tuh itu di statusnya aja udah keren. Yang apa mesin cuci tuh? Oh, Hmm. mesin cuci Anda rusak. Nah, Ya, hmm. ini solusinya. Ya. Dengerin Laskar Laskar Bergayut. Bergayut, ya. Bener nggak mesin cucinya? Udah bener, cuman sempat rusak. Menjelaskan masalah dengan masalah Iya, berarti. betul. Oke, ada yang mau disampaikan dari Laskar Bergayut? Ya Yang lain? intinya cobalah dengarkan lagu Laskar Bergayut ini. Iya. Pasti Anda berhasil. Keren. Pasti Berhasil Oh, apa? pasti apa ya? Ya minimal ngejebain kali ya. siapa itu? Kalau saya sih cuma mau bilang ya 2 kata aja sih. Kasihanilah kami. 2 kata. Sebetulnya kan kalau orang udah bilang gila, nah itu berarti sukses. Ih, gila, nah itu sukses berarti Iya. kan. Asal jangan orangnya aja yang gila Om. Iya. Kalau musiknya dibilang gila, nyanyinya dibilang gila nggak ada masalah. Ya Yang artinya gila. kalau udah di namanya gila itu udah di atas ekspektasi dia kan Iya, gitu. iya, iya. Oh gila nih, gokil. Mudah-mudahan lagu kita diterima di Semua dunia. kalangan lah ya. Semua kalangan lah intinya, semua kalangan biar mereka menikmatin lagu kita juga menikmatin hasilnya. Asik. Amin. Laskar Bergayut. Oke, aku mau teka-teki nih. Challenge nih, challenge. Oke, sebelum kita challenge ini ternyata ada lagi ya nih anggota Laskar anggota Bergayut yang siap telat biasanya. Ya, ya. Silakan masuk.
masuk. Bang Robi. Wih. Ini Bang Robi ini temennya Bang Keliling. Robi itu emang kalau ini ya, kalau dilihat tuh dia kelihatan Om. Kalau nggak dilihat nggak kelihatan. Ini jangan-jangan hologram. Aduh, Bang Robi sebagai apa nih di Laskar Bergayut? Main bass. Main bass. Oh, main bass. Yang itu ya, yang Ngaku main bass. Orang dia syuting aja nggak bawa bassnya. Kata siapa pemain? dia kan tahu saya yang kotak itu kan. Oh, iya bass Kotak betul. yang ada lubang. Asep mana? Di lampu merah itu. Om, misi Om. Yang benar yang viral itu ya siapa ya? Nama panggilan Robi Anduk Om. Nama panggungnya tanya dulu dong nama panggungnya siapa? Nama panggung siapa? Robi Anduk. Lanjut. Ini gue tahu nih. Slappingan dulu nih. Wih. Main bass, wah, gokil banget Ini nih. senior nih Om. Hah? Senior nih. Senior ya? Iya, senang itu orang. Iya. Oke, dilanjut ya. Siap lanjut. Oke, silakan dipakai dulu ininya. Oh, ini kurang satu nih. Iya. Udah enggak apa-apa. Bi ada speaker, Bener. speaker masjid tadi Bi. Panulis aja lah nanti Bang Bobi, Bang Robi. Nah, ini ada sebuah lagu ya. Lagu ini dibawain oleh trio nih. Trio dan yang terlibat dalam produksi lagu ini salah satunya ada Howie Weinberg. Howie Weinberg ini lagu sudah internasional kelasnya. Howie Weinberg itu pemenang Grammy 21 kali kalau nggak salah. Oke. Jadi nggak main-main nih produksi lagu ini. Jadi yang main-main cuma kita. Om. Keren banget. Lagunya keren banget. Terus si Howie Weinberg yang terlibat di sini ya. Berarti kan ya artisnya juga kelasnya udah kelas dunia gitu kan ya. Nah, ini dengerin lagunya ya. Nanti tebak. Ini siapa yang bawain? Nanti saya kasih clue-nya. Enggak ada Oke? suaranya, Om. Belum dong. Belum. Oke ya. Kita mulai ya. Oke. Kedengeran kan? Cukup? Ini mah nggak tahu atuh. Sama. Gua kalau lagu Es Lilin mah Cici. Tapi keren lah. Oke. Lagu ini- Mapai Jalan Satapak apa? Ini ya terlibat itu makanya ada Dengerin, Howie dengerin. Weinberg ini. Dengerin Dia ya. kayaknya tahu dia. Oke, lo pasti tahu dengerin ya. Coba. Kedengeran nggak? Enggak, udah Emang di- ada. kita mulai challenge-nya nih ya. Oke. Mungkinkah yang menyanyikan lagu ini band ini? Nah, nih, Pak, ya. Ini dari Meksiko, namanya The Warning. Mungkin nggak ini yang nyanyiin? Ntar saya kasih beberapa Ya, pilihan. ya. Hah? Kayaknya Mungkin. ya, The Warning kayaknya. The Warning. Yang lain? Cewek Ya. semua itu. Cewek semua. The Warning. Dikata Warning. ya. Atau The ini? Warning kayaknya. Kalau enggak, kalau ini The Sex dari Amerika nih. Atau ini
yang nyanyiin? Yang tadi. Yang tadi kayaknya Om, Ah. yang tadi Om. Yang tadi. Yang tadi. Atau ini nih. Kalau ini Trident ini dari Jepang. Oh enggak. Oh enggak. Nggak mungkin ya. Jepang desahannya beda Om. Oke. Atau ini jangan-jangan. Jangan-jangan. Oh, Jepang tadi kagak ada. Oh yes. Dari kampung. Ah, mungkin ini Om. Ini kata Om. Kalau itu jagoannya lagunya itu. Iya. Habibi minum bir halal. Minum bir halal. Itu salah satunya sama koyak itu. Jadi yang mana yang benar nih? Ini Yang serius tadi, nih. Om. Yang serius yang benar. The Warning. The Warning. Om. Oke, The Warning ya. Ya. Yang dari itu ya, dari Meksiko ya. Iya. The Warning dari Meksiko, The Shakes dari Amerika, kalau Trident tuh dari Jepang. Iya. Yang satu lagi dari kampung itu. Iya. Dari Indonesia. Nah, kalau The Warning itu dari Meksiko ya memang udah terkenal gitu di dunia. Iya. Tapi lagunya mainstream. Iya. Enak banget, gaya panggungnya oke banget Asik, ya. gitu ya. Tapi ternyata bukan dia. Terakhir Bukan ya. mereka. Terakhir ya. Kalau yang kedua itu The Shakes, itu dari Amerika. Apalagi itu aneh musiknya. Itu band tahun 60-an itu. Aneh banget tuh musiknya tuh, The Shakes tuh. Nah, yang ketiga Trident itu dari Jepang. Oh, itu slapping terus nih kayak Bang Robi ini kalau bassnya nih ada nge-rapnya juga, ada nyanyinya juga. Mungkin nggak itu? Itu kayaknya. Hah? Tadi saya mau jawab itu sih, cuma ikut teman aja kan. Jadi Biar bilang kompak gitu ya. Biar kompak, biar kompak. kan. Oke, nah yang terakhir itu dari kampung, dari Singajaya. Tapi pilih gue sih itu yang terakhir. Dan ternyata adalah yang terakhir yang nyanyiin. Lu liriknya dengar nggak? Liriknya. Ada Habibi. Nah, itu. Habibi. Nah ini sama musisi harus tahu ya. Masa belum tahu sih band yang namanya Voice of Bacepret? Tahu kalau itu. Nah itu kan Voice of Bacepret yang terakhir. Dia tuh sudah keliling dunia tuh, gitu-gitu juga tuh. Gua tahu pura-pura aja tadi. Amazing. Nah ini mereka baru rilis video klip lagunya What's the Holy Nobel Today. Jadi bercerita tentang peperangan ya. Dia tuh kritikannya gila. Itu anti mainstream juga kayak kalian nih, anti mainstream sama. Jadi liriknya tuh kritikan kebanyakan. Bahkan waktu dia masih di SLTA, mereka udah ngebentuk band itu kan dari SMP ya. Madrasah mereka. Di SLTA itu mereka sudah kritik DPR loh. Judul lagunya Kentut Merdeka. Bagi mereka tuh, mereka itu kentut katanya. Gila. Gila. Nah itu ya anti mainstream lah ya begitu. Dan salah satu vokalisnya itu cewek, si Marsha namanya, terpilih versi BBC sebagai salah satu dari 100 wanita paling inspiratif dan berpengaruh di dunia. Keren. Gokil tuh si POB tuh. Manggungnya tuh udah di Jerman, di Denmark, di Ceko, di Belanda, di Prancis, di Amerika, keliling Amerika, Jadi dia memang udah lama ya, gitu. udah lama ngebandnya berarti dari. Ngebandnya dari tahun 2014. Iya 2014 kalau nggak salah. Kayak kita lama. Iya. Lama goblok. Kalau kita lama gobloknya. Sekarang udah mendunia. Iya. Udah mendunia banget, makanya itu dia salah satu rekamannya aja Howie Weinberg aja mau terlibat gitu loh, padahal dia itu pemenang peraih 21 Grammy, bayangin. Yang ditangani Howie Weinberg tuh nggak main-main loh, Metallica, U2, kemudian gitu-gitulah band-band Madonna yang top-top banget Mau ya. gitu. Jadi ya sengaja nih aku kenalin ya Voice of Bacepret nih. Wah, Harus. manggungnya juga nggak di panggung-panggung kecil, panggung-panggung gede.
kayak di Ceko itu di Colors of Ostrava itu kan panggung besar ya. Kemudian di Belanda tuh Valhov Festival itu panggung gede. Yang di Terus di Jerman itu di festival metal terbesar di dunia tuh, Wacken Open Air. Kemudian di Perancis di apa sih namanya? Cicalengka. Rabatan Ciamis. Majalaya. Pokoknya transmusikal di Rini di Perancis. Pokoknya di panggung gede dah mereka mainnya. Di Amerika tuh di LA, Chicago, kemudian New York, Boston gitu. Udah keliling tuh di Amerika juga. Sama. Rumah. Paling jauh gua mati. Kita juga keliling kemarin. Iya. Dagang kolak. Dan uniknya apa? Mereka main metal nih. Tapi pakai hijab. Iya, berhijab. Tetap pakai hijab gitu. Mana-mana pakai hijab dia. Bahkan ada satu kejadian di Perancis ketika mereka mau manggung ya, lagi jalan-jalan nih. Jadi mungkin di sana masih ada lah yang Islamofobia ya. Mau papasan sama dia, mutar nih. Nggak berani dia. Karena dia pakai hijab. Padahal itu apa, main band. Sama, Pak. Metal pula lagi. Sama kita juga kalau Tito pas begitu. Papa sama Tito dia muter. Bau. Gila. lebih ke jijik jadi. Ya jangan khawatir lah, baunya bau gaharu ya. Oh, amazing. Bau pandan ya, Bang. Cara kan. Cara di mana? Gila, Mas Indra seneng banget ya. Puas dia bener. Padahal dia nggak masuk di sini ya. Coba. Sabar. Sabar Rodo. Sabar Rondo. Bang Robi suruh ngomong sekarang lagi giliran dia ngomong kita diam. Ayo. Ngomong apa kayak terserah. Spesialis. Ngomong nih, nyanyi. Mau nyanyi kayak. Spesial Mau dongeng kayak terserah. Nyanyi di Joshua. Tanya dulu Om. Iya. Dia spesialis. Oh gitu. Ketawa. Kemarin lu nyanyi diobok-obok kemarin. Coba. Diobok-obok. Ini obok-obok. Kalau dia ngomong ini ya enak kalau dia ngomong. Jadi kalau Robi itu salah satu fans beratnya Waljina. Oh iya. Contohnya? Bang Keke itu ya. Iya, serius semua. Jadi dia cerita, kemarin kan cerita dia dulu waktu kecil ya, kalau mau tidur dinyanyiinnya lagu Waljina sama ibunya. iya. Cerita lah nggak apa-apa, nggak apa-apa masih malu. Apa? Kemarin sore curhat, mau banyak ngomong di podcast kan? Cuci Taunya malah banyak ketawa. Bapak podok ketawa. Jadi kalau dia gimana gampang ngobatin ya. Dengerin aja lagu Waljina ya. Iya. Udah anteng dah. Tidur dah. Iya. Ayo. Wah, asik banget. Pokoknya lagu Waljina sama Didi Kempot udah diem. Iya. Ini keempat. Oke, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Ya, Bi, sampein ngapain? Ah, iya dong. Mau sampai mana terserah lu sampai di mana. Bi, kita nungguin dulu lama tau nggak? Iya, lu. Iya. Kita udah pada banyak ngomong. Sampein. Ngomong sendiri, Bi. Ya, ngomong tadi perjalanan gimana? Dari rumah ke sini. Tempat berapa belok? Berapa belokan? Dia nyasar ke Cibinong. Japri. Arah Cibinong ya, Tok? Kok arah Cibinong? Iya, anu di mana? Bi, Bi, Enggak usah kan. Bi, Umi nyamuk tuh, Umi.
Harusnya kita dengerin lagu Waljina dulu baru dia semangat. Oh, iya. Jadi karena nggak ada lagu Waljina di sini, jadi ya mohon maaf ya mungkin. Tapi kalau ada gitar mau, ada gitar bawa di Waljina. Oke ya, cukup. Terima kasih banyak nih Ya. sudah kehadiran dari Laskar Bergayut. Wah. Keren nih pasti kayaknya bakal membumi. Amin. Ya. Oh. Amin. Amin. Sekarang udah ada singlenya, jangan lupa yang kecewa-kecewa sama apa Korea Selatan. K-popper yang udah kecewa sama Korea Selatan ya ya udah dengerin aja mendingan Laskar Bergayut. Udah dengan K-pop lagi ya nggak? Mudah-mudahan bisa diterima ya lagu kita, mudah-mudahan bisa diterima ya. Iya. Amin. Mudah-mudahan lagu bisa kita- diterima dengan tercengang. Amin. Mudah-mudahan bisa terima, saya aja nggak terima. Aduh, ini memang pria-pria kencur nih, keren tapi hancur. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan kegilaan sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, share, and comment. Terus selamat menunaikan ibadah puasa yang mudah-mudahan tidak Jebol juga. Mudah-mudahan cacap lancar sampai Amin. lebaran. Amin. Amin. Oke, sekali lagi makasih Bang Ruby, salaman dulu lah. Salaman dulu biar nggak selek. Ngaceng, salaman. Ini Santana juga. Santemen. Santanya banyak sangkutan. Aduh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.